وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibu bapak jamaah tawajuh rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini, merasakan bahwa semua yang kita miliki saat ini, kesempatan iman kita, kuatnya ibadah kita, semata-mata karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur itu kita ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita pergunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat, bertahtakan salam dua sepasang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan bantuan dan syafaat dari beliau kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jemaah rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan banyaknya ibadah-ibadah kita, selama hati kita, kalbu kita tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bentuk-bentuk tubuhmu, Allah tidak memandang harta-hartamu, walakin yanzuru qulubukum, akan tetapi Allah memandang hatimu. Sehingga hadis ini berkaitan dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sehingga daripada itu, Bapak Ibu kaum muslimin, bahwa Allah tidak akan pernah memandang bentuk tubuh kita. Betapapun kuatnya kita di dunia ini, betapapun gagah dan cantiknya kita di dunia ini, itu Allah tak pandang itu. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan. Allah tak butuh dengan itu. Dan Allah ciptakan tubuh jasad kita ini, umurnya hanya sebentar saja. Kuat yang kita miliki tak lebih dari 50 tahun. Gagah dan cantik wajah yang kita miliki tak lebih dari 50 tahun. Lebih daripada itu, hilang sudah kuat kita, lenyap sudah gagah dan cantik kita. Kemudian di akhir-akhirnya nanti, tubuh jasad kita ini akan hancur ditelan oleh bumi. Maka untuk apa Allah memandang sesuatu yang umurnya hanya sebentar saja? Dan Allah juga tidak memandang harta benda kita. Seberapapun kayanya kita di dunia ini, seberapapun banyaknya harta kita, seberapapun tingginya pangkat dan pengaruh kita di dunia ini, itu tak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan Allah, harta yang banyak menurut kita sangat sedikit menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyaknya harta seorang manusia, sangat mudah sekali bagi Allah mencabut nikmat itu. Allah datangkan satu bencana, Allah datangkan satu bala, Allah datangkan satu musibah, dalam semalam hilang lenyap sudah semua harta yang dimiliki manusia. Maka tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang gagah, tubuh yang cantik tidak berguna di hadapan Allah
jika hatinya, jika tubuh itu tidak dipergunakan, jika kekuatan itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang bagus, kerabat, pangkat dan jabatan, semua itu tidak akan berguna jika tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu yang Allah pandang adalah kehambaan kita, dan hamba itu bukan terletak pada tubuh zahir kita, akan tetapi hamba itu terletak di dalam kalbu kita. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwahu hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu berada jauh di dalam hati kita. Maka dari itu salat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, semuanya harus diiringi dengan ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diiringi dengan ketundukan, jika tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah tak akan pandang itu. Tapi jika amal ibadah kita melahirkan takwa, menimbulkan ketakutan, semakin kita sholat, semakin kita sujud, semakin dekat rasanya kita dengan Allah. Semakin terasa bahwa Allah tak pernah luput memantau kita, maka bertambah ketakwaannya. Maka sholat yang seperti itu, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, raka'atani alimin, 2 rakaat salatnya orang alim lebih baik. Raka'atani alimin, 2 rakaat salatnya orang alim, orang yang paham dengan ilmu syariat, orang yang paham dengan ilmu akidah. Orang alim artinya orang yang paham dengan ilmu akidah. Akidah, paham dia siapa yang dia sembah, dan paham dia siapa yang menyembah. Kemudian paham dia dengan ilmu syariat, bagaimana caranya ia berdiri menyembah Allah itu, apa yang harus dibaca dalam salat-salatnya. Kemudian ia juga paham dengan ilmu tasawuf, ia tundukkan hatinya, ia rendahkan dirinya, ia hadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sambungan kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, rak'atani alimin zahidin qalbuhu, yang zuhud hatinya, 2 rakaat salatnya orang yang alim, orang yang arif kenal dengan Allah, zuhud hatinya, lebih baik daripada salatnya orang awam seumur hidup. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini merujuk kepada apa yang telah kita jabarkan sebelumnya, bahwa kualitas ibadah salatnya seorang hamba yang paham bahwa Allah Maha Esa, Allah yang patut dipuja, Allah yang pantas disembah, hanya Allah tempat mengadu, Allah tempat bergantung. Sementara kita adalah makhluk yang lemah, adalah budak yang tidak berdaya, adalah orang yang sombong hatinya, adalah orang yang penuh dengan dosa, adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Dari itu dengan kerendahan hati, dengan penuh pengharapan, ia berharap, ia datang kepada Allah dalam salatnya, ia datang kepada Allah dalam tawajuhnya. Ia rendahkan hatinya, ia teteskan air mata mengakui kesalahan dan kelemahannya, ia teteskan air mata berharap ampunan dari Allah, ia teteskan air mata berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti itu, salatnya lebih baik daripada salatnya orang awam seumur hidup. Kenapa demikian? Orang awam itu salatnya, salat sunnahnya berdiri, angkat tangan, bacaan-bacaan dibaca dengan apa yang ia hafal, akan tetapi hatinya tak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tubuhnya di masjid tapi hatinya di pasar, tubuhnya di masjid tapi hatinya di rumah, tubuhnya di masjid tapi hatinya di ladang. Maka yang Allah butuhkan dalam setiap ibadah itu adalah tubuhnya di masjid, hatinya tunduk dan patuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tawajuh yang kita laksanakan. Tawajuh itu mengajarkan kita, menuntun kita untuk menghadirkan tubuh kita di masjid dan hadir juga hati kita di dalam masjid. Hudur hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tawajuh yang kita lakukan malam ini Allah berkahi, Allah jadikan rasa yang kita dapatkan, rasa bagaimana kita bertuhan, rasa bagaimana kita menyembah Allah itu, mudah-mudahan Allah kekalkan itu di dalam kalbu kita, sehingga di saat di akhir hayat kita, di ujung nafas kita, rasa kita bertuhan, rasa kita bahwa kita seorang hamba itu tetap kekal mengiringi keluarnya ruh dari tubuh kita kelak. Maka itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah fi akhiril hayat." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, ia pasti masuk surga. Tapi mengucapkan saja tidak cukup, tanpa dibarengi dengan kalbu yang hidup, kalbu yang sadar bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang tempat kita bergantung dan tempat kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan harap Bapak dan Ibu di saat kita setengah sadar, di saat kita sakratul maut, jika hati kita tidak hidup, jangan harap la ilaha illallah itu akan terucap di lidah kita. Sehingganya kata para ulama, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan di saat sakratul maut ialah kebiasaan-kebiasaannya ketika hidup di atas dunia ini. Kalau biasanya main koa, di saat sakratul maut keluar coki. Kalau biasanya baladang, di saat sakratul maut keluar parak. Kalau biasanya manggaleh, di saat sakratul maut keluar harago-harago. Tapi kalau biasa lidahnya dibasuh dengan la ilaha illallah, mudah-mudahan kalimat itu juga yang mengiringi keluarnya ruh dari tubuh. Dari itu maka diajarkan oleh guru-guru kita untuk menjaharkan bacaan tahlil, kuatkan bacaan tahlil agar seluruh tubuh kita merasakan kalimat itu dan agar isinya kalbu kita berguncang. Mudah-mudahan dengan tahlil yang kita baca berguguran dosa-dosa yang menghijab kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, demikian tausiah singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.